Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini saya akan membahas mengenai neraca lajur atau sering disebut juga dengan kertas kerja atau istilah Inggrisnya adalah worksheet. Kalau pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian dari neraca lajur, tujuan dibuatnya neraca lajur, dan bentuk-bentuk neraca lajur. Pada video kali ini kita khusus melihat contoh dan bagaimana proses atau langkah-langkah bagaimana membuat neraca lajur. Yang pertama-tama kita siapkan adalah neraca lajur atau kertas kerja. Di sini adalah neraca lajur CP Aditya Pangestu per 31 Desember 2020. Data yang pertama kita masukkan adalah neraca saldo. Ini neraca saldo ini berasal dari saldo yang ada di buku besar. Kemudian langkah kedua adalah mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian, atau apabila kita sudah membuat jurnal penyesuaian, tinggal kita catat kembali, kita masukkan ke dalam neraca lajur kolom ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, apabila kita membuat jurnal penyesuaian, akunnya belum ada di neraca saldo ini, itu kita bisa tambahkan di kolom di bawahnya. Nah, di kolom yang bawahnya di sini. Data penyesuaian CP Aditya Pangestu per 31 Desember 2020. Yang pertama kita lihat di sini ada persediaan barang dagangan tanggal 31 Desember 2020 sebesar 9 juta. Bila perusahaan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama kita membuka akun ikhtisar laba rugi dan menghapus saldo persediaan awal. Kita catat di jurnal penyesuaian, kita buka akun ikhtisar laba rugi. Kemudian angkanya di sini adalah sebesar persediaan awal. Persediaan awalnya tadi sebesar 12.045.000. Kemudian kreditnya adalah persediaan awal sebesar jumlah yang sama 12.045.000. Kemudian yang kedua adalah mencatat persediaan akhir sebesar 9 juta. Nah, persediaan akhirnya kita catat di sini karena ada persediaan sudah barang dagangan ya, berarti kita langsung catat di sini jumlahnya sebesar 9 juta. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 9 juta. Transaksi yang kedua adalah asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 400.000. Nah, di sini artinya telah jatuh tempo itu yang sudah menjadi beban sebesar 400.000. Maka jurnalnya adalah beban asuransi debit dan asuransi dibayar di muka kredit. Beban asuransi di sini di neraca saldo itu tidak ada, berarti kita tambahkan di kolom bawahnya, yaitu beban asuransi. Sebesar berapa tadi? 400.000. Kemudian asuransi dibayar di mukanya kredit, juga besarnya sama sebesar 400.000. Transaksi yang ketiga adalah penyusutan peralatan kantor, itu sebesar 1.060.000. Nah, ada yang ingat bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, beban peralatan kantor debit sebesar
1.060.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit sebesar 1.060.000. Di sini akumulasi penyusutan peralatan kantor sudah ada. Yang belum ada adalah beban penyusutan peralatan kantor. Kita tambahkan di kolom bawah. Di sini beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1.060.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor juga sebesar 1.060.000. Yang keempat adalah perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 300.000. Nah, di sini di neraca saldo ini diketahui perlengkapan sebesar 1 juta. Ini belum menunjukkan angka yang sebenarnya ya. Nah, jumlah sebenarnya perlengkapan pada akhir periode adalah sebesar 300.000. Berarti yang sudah menjadi beban atau yang sudah dipakai itu sebesar 1 juta, ini dikurang dengan 300.000. Berarti 700.000. Jurnalnya berarti ada ingat? Jurnalnya beban perlengkapan sebesar 700.000. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Ini sudah ada akunnya, tinggal kita tambahkan angkanya juga sebesar yang sama 700.000. Transaksi yang kelima adalah gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 1.500.000. Arti gaji yang masih harus dibayar itu adalah utang gaji. Berarti jurnalnya adalah beban gaji, debit. Beban gajinya sudah ada di neraca saldo. Tinggal kita tambahkan angkanya sebesar 1.500.000. Untuk utang gajinya karena belum ada, berarti kita tambahkan di bawah utang gaji kredit sebesar 1.500.000. Selesai untuk jurnal penyesuaiannya, langsung kita jumlahkan di sini. Jumlah itu antara debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, ini kita jumlahkan, jumlahnya 24.705.000. Lanjut untuk langkah selanjutnya adalah kita mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jumlah-jumlahnya yang di sini ini berasal dari penggabungan neraca saldo dengan jumlah jurnal penyesuaian untuk masing-masing akunnya. Jika letaknya sama maksudnya debit di neraca saldo, kemudian di jurnal penyesuaiannya juga debit, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian itu dijumlahkan menjadi juga debit. Tetapi bila ketemunya di neraca saldo debit, kemudian di AJP-nya itu kredit, itu tergantung besarnya besar mana. Bila besar debit berarti di neraca saldo setelah penyesuaian kita catat di sebelah debit. Tapi bila besarnya kredit berarti di neraca saldo setelah penyesuaian kita catat sebelah kredit. Sekarang kita lihat isinya di sini. Kita mulai dari kas ya. Mulai dari kas. Di sini di neraca saldo ada 15 juta, di AJP kosong berarti cuma 15 juta. Kemudian persediaan barang dagangan di sini ada debit 12.445.000 dan ada kredit 12.045.000, berarti
debit ketemu kredit, jumlahnya sama 0, sisanya adalah debit 9 juta. Kemudian ada perlengkapan debit ketemu kredit, masih selisihnya sebesar 300.000. Begitu juga dengan asuransi dibayar di muka, masih besar debit. Peralatan juga debit. Akumulasi penyusutan kredit ketemu kredit berarti jumlah kredit dijumlahkan. Kemudian utang dagang, utang bank, ini karena tidak ada di penyesuaian berarti langsung aja kita jumlahkan. Kita catat kembali di neraca saldo setelah penyesuaian. Sesuaikan aja, kalau di debit berarti kita catat debit, kalau kredit berarti kita catat di kredit. Lanjut, retur. Selesai ya, supaya cepat. Nah, setelah selesai baru kita, ini belum ya, masih ada. Di sini kreditnya juga ada. Selanjutnya memindahkan jumlah yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan laba rugi dan ke kolom neraca. Untuk akun nominal, bila itu perusahaan jasa, ada pendapatan dan beban. Untuk perusahaan dagang ini ada penjualan dan retur penjualan. Ini dimasukkan ke kolom laba rugi. Kemudian untuk akun ikhtisar laba rugi, ini juga dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, itu tanpa diselisihkan. Tadi kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian itu juga tidak diselisihkan, di laporan laba rugi juga tanpa diselisihkan. Jadi tetap ditulis sesuai dengan angka di debit dan sesuai dengan angka di kredit. Kemudian untuk akun real, yaitu akun aset, kewajiban, dan ekuitas, juga termasuk akun FRAIP, itu dipindahkan ke kolom neraca. Akun-akun real ini, aset, ini termasuk kas, persediaan barang dagangan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian kelompok kewajiban ada utang dagang, utang bank, kemudian ada modal, dan ada FRAIP. Ini masuknya adalah ke kolom neraca. Langsung aja di sini kita masukkan angkanya. Nah, ini dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita melihat angkanya di sini. Yang masuk kelompok akun nominal, kita masukkan ke kolom laba rugi, dan yang masuk kelompok akun real kita masukkan ke kolom neraca. Sekarang kita perhatikan jumlahnya. Di sini jumlah laporan laba rugi itu ada selisih debit dan kredit. Jika jumlah di debit itu lebih besar daripada di kredit, maka selisihnya itu dituliskan di kredit. Artinya adalah rugi.
Tapi jika jumlah di kredit ini lebih besar daripada jumlah yang di debit, maka selisihnya itu ditulis di debit. Artinya adalah laba. Kemudian laba ini tadi kita pindahkan ke kolom neraca pada sisi yang berlawanan. Karena di sini laba berada di debit, pada saat di neraca kita pindahkan di sisi kredit sebesar jumlah yang sama. Kemudian kita jumlahkan baik itu laporan laba rugi ataupun laporan neraca. Nah, jumlahnya ini harus seimbang antara debit kredit, baik itu laporan laba rugi ataupun neraca. Demikian contoh langkah-langkah untuk membuat neraca lajur dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Untuk video selanjutnya kita dapat lihat lagi contoh membuat neraca lajur dengan pendekatan harga pokok penjualan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.